Halo pemirsa TV One dimanapun Anda berada, luar biasa, senang sekali saya Alinda Case dapat kembali hadir untuk menyapa Anda dalam acara Jendela Jatim. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di Dusun Ketanen, Desa Banyuwarang, Kecamatan Ngoro, Jombang, Jawa Timur. Tepatnya di pintu masuk dari kediaman Mr. Masudin. Ya pemirsa, Mr. Masudin adalah seorang pakar terapis spesialis saraf telinga, di mana beliau ini sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan, yaitu penghargaan Museum Rekor Indonesia atau disingkat dengan MURI, dan juga penghargaan bertaraf internasional, yaitu Centurion World Record dari Amerika Serikat. Pemirsa, keberhasilan Mr. Masudin dalam menangani para penderita gangguan pendengaran ini bukan hanya ratusan, tapi bahkan ribuan pasien yang sudah disembuhkan oleh Mr. Masudin. Dan beliau juga pasien berasal dari dalam negeri dan juga berasal dari mancanegara. Oleh karena itu hari ini kita juga akan menyaksikan bagaimana jalannya proses terapi, edukasi, dan juga testimoni yang akan kita dengarkan langsung dari penderita gangguan pendengaran yang sudah hadir di kediaman Mr. Masudin. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, terus ikuti perjalanan saya di Jendela Jatim. Pengujian pasien kena stroke telinga menghapus memori pendengaran. Ini baru kena sekitar 5 hari. Baru sekitar 5 hari ini sudah langsung sudden deafness menghapus memori pendengaran. Kalau seperti ini nantinya harus keluarga benar-benar kerjasama untuk di samping pendengaran seperti ini sudah tidak mampu. Walaupun ini sound system sekitar 20.000 watt kita ini juga ditempel. Jadi kita uji satu huruf saja. Kita bilang lebih keras lagi pakai tenaga dalam. Kurang keras. Nah, ini kita tanya. Jadi gini, ini menghapus memori pendengaran, ini adalah pendengaran terparah. 90.000 pasien yang datang ke Mr. Masudin, seperti ini hanya ada 42 orang, yang 20 orang terapi, yang 20 orang tidak sabar. Ini bisa diproses, tapi nanti mengajarnya seperti anak kecil lagi, baby usia 2 minggu atau 1 bulan. Ini satu huruf saja, A sampai Z. Ini kita ulang-ulang misalkan gini. Dikeraskan lagi Mas Tio, difulkan Mas. B. Ini pasien bawaan dan lahir. Ganti sultan sekarang, sultan. Suaranya harus lebih keras. Ini satu. Orang tuanya hanya satu. Kalau ini nanti melatih ini banyak orang, 2 orang atau 3 orang, ini mendengarnya luar biasa. Contoh seperti ini. Perlihatkan. Ini kan pertama kali ya. Dicari ada 2 gilasa ini. Oke. Di sini, tangannya. Coba. Ada dulu ya. Ada.
Ada betul. Tunjuknya kanan kiri. Kanan kiri. Belum. Oke. Ada foto. Itu naikkan satu jari. Naik satu jari. Oke, stop. Ada bunyi. Ada. Naikkan lagi sekitar setengah jari. Oke. Ada bunyi. Masih. Naikkan lagi setengah jari lagi. Oke. Tekan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini yang dibuka ini adalah akses ke kalimat yang dimana ini A saja tidak tahu, B tidak tahu. Sekarang ini baru belajar. Cuci sepatu. Naik mobil. Minum air. Roket pulang. Minta kerja. Ayam bersawah. Bawa boneka. Ibu ke pasar. Sepatu baru. Ijazah sekolah. Obat nyamuk. Bawa tutup. Kacamata. Punya ayam. Main HP. Jam 8. Mau mandi. Tepuk tangan buat Sultan, luar biasa, subhanallah. Selamat Sultan Al-Juki. Luar biasa. Ya, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, senang sekali saya masih menemani Anda dan terima kasih atas kesetiaan Anda masih bersama kami. Dan saat ini saya sudah berada di kediaman Mr. Masudin, tepatnya di Dusun Ketanen, Desa Banyuwarang, Kecamatan Ngoro, Jombang, Jawa Timur. Ya pemirsa, tadi kita sudah saksikan ya jalannya proses terapi, edukasi, dan juga pengetesan yang dilakukan oleh Mr. Masudin kepada para penderita gangguan pendengaran yang sudah hadir di kediaman Mr. Masudin, Jombang, Jawa Timur. Dan hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai secara langsung seorang Mr. Masudin sebagai pakar terapi spesialis saraf telinga dunia. Dan pemirsa, tidak hanya itu, karena di sini di kediaman Mr. Masudin juga kita telah kedatangan seorang YouTuber asal Jakarta, yaitu Gus Aldi. Dan juga nanti ada testimoni dari salah satu penderita gangguan pendengaran yang sudah hadir di kediaman Mr. Masudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Selalu sehat. Dan terima kasih banyak Gus Aldi datang jauh-jauh dari Jakarta. Beliau ada seorang YouTuber yang sudah mencapai 2 juta subscribe. Oh, luar biasa. Kita juga ada kedatangan salah satu penderita dari gangguan pendengaran, dan ini halo, selamat malam, Mbak. Ibu Stefani ini adalah salah satu juga penderita daripada gangguan pendengaran yang dulunya memang sama sekali tidak bisa mendengar apapun. Setelah diterapi oleh Mr. Masudin berkali-kali, alhamdulillah pendengaran sudah mulai bisa berbicara secara normal kembali. Ya Mr. Masudin, tadi kita sudah melihat ya semuanya bersama-sama adalah salah satu penderita gangguan pendengaran. Salah satunya tadi ada anak yang masih usia belasan tahun. Belasan tahun. Dan dia sama sekali tidak bisa mendengar dari lahir. Satu kalimat ya, satu kata saja atau satu huruf saja dia tidak bisa mendengar sama sekali. Tapi setelah diterapi oleh Sultan, yang terapi bukan saya. Bukan, Sultan Al-Juki, Gus Aldi ini yang luar biasa. Iya, maksudnya dibantu oleh saya yang membantu. Mister yang membantu. Iya. Ya. Terapisnya ini sekarang. Gak bisa nanti. Iya, beliau sangat rendah ya, Yeah. Mister. Ya, jadi setelah dilakukan tadi terapi oleh Mister dan kita lihat semua itu adalah hasil yang sangat luar biasa sekali ya. Kalau tidak dilihat secara langsung, mungkin orang tidak akan percaya. Tetapi dengan adanya peristiwa ini, justru saya berpikir
ingin tahu bagaimana metode seperti apa yang Mister lakukan hanya dengan memencet ya, hanya dengan memegang kepala penderita dalam waktu kurang lebih hanya 10 detik saja, tidak lebih, dan ada langsung perubahan signifikan yang sangat luar biasa sekali. Nah, Mister, kalau bisa dijelaskan sedetail-detailnya biar pemirsa maksud saya pemirsa TV One juga bisa mengetahui apa rahasianya. Pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah orang melihat gambaran tentang satu kehidupan yang dimana dalam proses kehidupan itu pasti ada namanya proses. Jadi mendengar itu juga proses, kehidupan juga proses, semuanya itu pasti akan melalui proses. Proses ini tidak instan ya? Tidak instan. Jadi ada yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan di mana gangguan pendengaran ini setakat mana atau sampai di mana gangguan saraf pendengarannya. Karena macam-macam pendengaran itu klasifikasinya ada yang tunarungu bawaan dari lahir. Bawaan dari lahir, ada yang karena obat-obatan, ada yang karena stroke telinga. Nah, kebetulan di sebelah kanan saya ini adalah karena stroke telinga atau sudden deafness, ketulian tiba-tiba di dalam telinga ada bunyi berdengung dan berdenging. Ada efek-efek suara yang di dalam telinga itu namanya tinnitus atau stroke telinga. Berarti bukan dari lahir? Bukan dari lahir. Tapi karena adanya suatu penyakit ya? Penyakit ataupun cedera seperti itu ya? Kalau boleh dikata ini stroke telinga itu bukan penyakit ya, karena ini adalah melemahnya sistem pendengaran di saraf sentral sehingga tidak mampu memancarkan energi sampai kepada luar pendengaran. Jadi sensor-sensor pendengarannya juga akan terhambat. Sehingga ini sudah melakukan pengujian melalui laborat, memeriksakan melalui MRI, dan ini sama sekali tidak diketemukan masalah yang diderita sampai saat ini. Makanya kayak beliau ini sampai divonis bahwa ini sudah tidak bisa disembuhkan secara medis, dan itu adalah salah satu profesor terbaik ahli saraf, profesor spesialis saraf terbaik di Jakarta. Baik, ini Mbak Stefani, saya ulangi, sudah divonis oleh seorang dokter bahwa tidak bisa lagi mendengar setelah mengalami stroke. Betul. Pendengaran. Betul, karena saya udah dicek MRI, telinga, otak itu tidak diketemukan apa-apa. Dan saya sudah cek darah lengkap, karena sebelumnya juga ada dugaan penyakit misalkan kayak autoimun atau gagal ginjal. Ternyata hasil darah saya sangat bagus sekali. Iya. Jadi stroke pendengaran itu. Iya, dan Stefani setelah mendapatkan stroke pendengaran itu benar-benar kehilangan pendengaran itu sama sekali tidak bisa mendengar walaupun dengan jarak. Bisa. Cuman saya kehilangan pendengaran untuk nada tinggi. Jadi kalau mendengar suara tinggi itu pecah, seperti speaker pecah dengarnya seperti itu, ya. Nah, banyak keluhan seperti ini itu hampir 60%. Dari jumlah pasien yang hadir yang bukan karena bawaan dari lahir, 60% itu mengalami tinnitus atau ada frekuensi pendengaran yang dimana itu bunyinya macam-macam. Ada yang berdenging, ada yang berdengung, ada yang ngewes, ada yang ngowos, ada yang kemeresek, ada yang sunyi di tengah hutan. Kadang ada juga suara-suara gaib seperti suara jin, suara kuntilanak, suara pengajian, suara azan, suara apapun itu namanya, itu bukan gangguan daripada makhluk astral ataupun makhluk gaib, atau itu dibuat orang atau disantet orang. Tapi ini adalah pure karena saraf pendengaran di sentralnya tidak mampu mengalirkan energi kepada sensor-sensor ke pendengaran luar. Itu dalam berapa kali terapi, Mbak Stefani? Waktu itu 1 kali. 1 kali sudah langsung kelihatan hasilnya? Saya sampai di sini hari Kamis. Saya mulai dicek tuh hari Jumat. Sabtu baru ketahuan hasilnya gimana. Jadi Sabtu minggu lalu terus saya mulai diterapi, dibuka dulu. Baik, jadi 2 hari diterapi? Enggak, jadi 2 hari dicek. Untuk pengecekannya 2 cek.
Terus setelah ketahuan sakitnya tuh di mana, permasalahan di mana, jadi Mr. Masudin bisa memberikan solusi, oh ini harus terapinya seperti ini dan berapa lama. Tapi memang yang saya dapat langsung itu begitu pertama kali ditotok itu adalah ketika saya mendengarkan speaker itu nggak pecah suaranya. Iya. Betul. Iya. Keluhan Mbak Stefani yang tadinya mendengar nada tinggi itu pecah, perlahan itu sudah mulai membaik. Iya, perlahan tuh membaik. Mister, itu dalam tempo menanganinya dalam tempo kurang lebih dari 10 detik. Ya seperti biasa Mister lakukan. Makanya ini mohon maaf, jangan penanganan 10 detik atau 7 detiknya yang jadi objeknya ya. Jadi kita itu kesembuhan itu ngapain sih kita harus melihat 7 detiknya, 10 detiknya. Tadi Sultan itu seberapa itu? Kurang lebih dari 5 detik ya. Sultan itu cepat sekali itu. Padahal yang ditangani kan bawaan lahir. Iya. Maknanya sembuh itu sembuh awal. Sembuh awal. Sembuh awal. Ada sembuh proses lanjutan. Kayak seperti ini, wah ini ada prestis atau melatih kemudian ini full time. Jadi beliau ini bermalam sampai besok itu 7 hari. Bermalam di sini. Kalau mau bermalam, insya Allah sembuh. Karena edukasi itu setiap hari itu berubah-berubah. Karena sakitnya sama, keluhannya sama, tulinya akibatnya sama, tapi penanganannya berbeda, juga proses latihannya berbeda. Ada 100 orang gangguan seperti ini, tinnitus, penanganannya juga berbeda, jadi latihannya juga tidak sama. Ya, yang sudah mencapai 2 juta subscriber. Nah ini Sultan Juki, ini bagaimana melihat fenomena dari seorang Mr. Masudin? Fenomena itu kalau saya dimintain pendapat, hampir di luar nalar saya. Karena sentuhan-sentuhan itu bisa melancarkan saraf, itu sesuatu hal yang mungkin sangat tidak mungkin ya. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, beliau ini adalah salah satu orang yang memang sudah diberikan kelebihan oleh Allah SWT. Jadi mau disentuh mau enggak, beliau ya Allah udah sembuh lewat beliau bisa gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Dan saya juga tadi melihat Sultan Juki juga untuk mencoba belajar, apa mungkin berminat untuk belajar dengan Mr. Masudin? Saya tadi diarahkan sama beliau, katanya nggak perlu pakai tangannya beliau, saya disuruh pakai tangan saya, cuma saya dipegangin beliau, beres. Luar biasa. Jadi ada apa namanya, mungkin bisa untuk menjadi salah satu seperti Mr. beliau Masudin ini ya kalau saya lihat ilmunya itu mungkin juga bisa diturunkan luar biasa. Wadibiru ya? Oh, wadibiru. Jadi luar biasa emang Pak Masudin ini, Insya Allah. Hanya kuasa Allah, Mr. Masudin tidak bisa apa-apa, Sultan. Mungkin pemirsa, kita juga sudah melihat ini di belakang kita sudah ada bukti, yaitu bukti dari keberhasilan dari Mr. Masudin sebagai pakar terapis spesialis saraf telinga, yaitu mendapatkan sertifikat Centurion World Record dari Amerika Serikat, pemirsa. Penghargaan yang bergengsi bertaraf internasional. Dan beliau juga sudah mendapatkan muri juga, Mister ya, sudah termasuk dalam Museum Rekor Indonesia. Nah, Mister bisa ceritakan sedikit mengenai sejarah Mister mendapatkan penghargaan yang luar biasa ini? Kalau penghargaan seperti ini sebetulnya bagi kami bukan tolak ukur. Tolak ukur kami adalah kesembuhan pasien itu utama. Tolak ukur itu kesembuhan pasien itu utama. Banyak orang mempunyai penghargaan tapi tidak sesuai. Bagi saya lebih baik fokus, tidak abaikan. Kita tetap kecil kok, tidak akan bisa besar. Jadi seperti ini hanya pengakuan-pengakuan yang menurut saya tidak berfungsi apa-apa bagi kami. Tapi ini hanya sebatas kenang-kenangan saja pada saat ada orang terkaya Amerika, salah satu pemilik US Bank atau perusahaan raksasa dunia, Mr. Carl Elbot adalah beliau salah satu saham terbesar di perusahaan Stern Sos, itu owner pribadi. Notabene orang terkaya nomor berapa di Amerika datang ke Jombang langsung ke sini. Datang ke Jombang, malah mengalami gangguan pendengaran sejak usia 3 tahun sampai 50 tahun. Nah, gangguan tersebut sudah sampai ke pelosok penjuru dunia, beliau berobat tapi tidak ada kesembuhan. Nah, begitu ada sahabat yang kontak ke saya bahwa ada salah satu orang terkaya
apakah bisa dilayani. Insya Allah kalau mau bermalam, insya Allah bisa sembuh. Tapi bawaan dari kecil kayaknya siap. Yang penting aturan kami harus bermalam biar supaya paham. Nanti setelah diterapi itu ada lanjutan, bukan stop 7 detiknya lah. Ini yang jadi masalah. 7 detik disalahartikan bahwa setelah 7 detik ini sembuh total. Padahal ini hanya pembukaan saja. Pembuka jalan. Jadi setelah dibuka itu ada tahap proses lanjutan, yaitu melatih yang kayak tadi pembelajaran. Ada yang tidak mendengar 3 tahun saja. 3 tahun maknanya kekosongan suara menuju otak ini sudah 36 bulan. Ada yang kekosongan otaknya itu 10 tahun. 10 tahun itu maknanya kekosongan suara menuju otak ini sudah 120 bulan. Nah, 120 bulan itu baru mendengar 2 minggu, belum sebanding. 2 minggu itu 15 hari, apakah sebanding dengan tidak mendengarnya 120 bulan. Maka disinilah kita menjelaskan, kekosongan itu perlu diisi. Pengisinya adalah pendamping. Nah, seperti Ica, apakah nanti bisa bicara dengan baik? Pasti bisa. Karena Ica ini adalah gangguan pendengaran lahir itu impossible bisa mendengar ya, Gus Aldi ya. Pasti larinya sekolah SLB. Kalau sampai university terbaik, sampai ada di Washington, itu adalah salah satu universitas terbesar, termegah, terbaik, dan satu-satunya dunia. Tapi, ada tapinya, itu university. Mohon doanya, Mr. Masudin sebentar lagi akan membuat sekolah khusus yang mengalami gangguan pendengaran yang tuli sejak lahir, yang tuli sudah puluhan tahun. Itu nanti kita akan ada di Basecamp, ada pengajarannya khusus. Nah, seperti Ica itu nanti pasti akan bisa mendengar dengan baik kalau dilatih sampai 5 tahun. Juga akan bisa bicara. Karena di sini ada melatih bicara, itu setiap hari juga harus dilatih dengan membaca bagaimanapun caranya, melatih pita suara, bagaimanapun suara itu harus keluar. Kalau suaranya Sultan, kita sudah tidak meragukan, ya kan? Itu luar biasa, Sultan itu istimewa. Nah, memang agak sombong gitu ya, harus sombong. Kalau Sultannya rendah hati, humble gitu, nggak laku ya. Maka ini diperlukan penjelasan bahwa kekosongan ini harus diisi. Cara mengisinya itu orang tua kita ajarkan. Ini ada melatih kalimat, melatih komunikasi, melatih pita suara itu diperlukan waktu 3-4 tahun. Melatih panggil itu juga diperlukan, melatih diskusi, melatih membaca. Baik, untuk Mr. Masudin, tadi kita sudah kedatangan tamu juga, Gus Aldi, dengan juga ada penderita gangguan yang sudah mengalami perubahan yang bagus. Kemudian nih Mr. Masudin, mungkin pemirsa juga ingin tahu, apa keinginan Mr. Masudin yang kira-kira dalam waktu dekat ini ingin dicapai untuk kemakmuran daripada masyarakat? Kita berpesan, di sini itu bukan tempat penyembuhan, kesembuhannya itu hanya minta kepada Allah. Yang jelas, satu pesan yang perlu kami sampaikan, segala sesuatu itu perlu proses. Ada 100 pasien, ada 100 penanganan yang berbeda. Ada 1000 pasien, maka ada psikis yang berbeda. Maka penyembuhan pendengaran itu diperlukan proses. Jangan pernah iri terhadap hasil orang lain. Jadi jangan iri hasil terhadap orang lain. Tapi bagaimana, lihatlah proses untuk menuju berhasil pendengarannya, untuk berhasil bisa bicaranya, untuk bisa berhasil keluar suaranya. Semuanya itu diperlukan proses dan latihan. Di sini ada standarnya. Jadi sebetulnya di sini itu ada moto, tidak pernah ada kegagalan. Kecuali kegagalan itu hanya milik orang-orang yang malas berusaha. Maknanya kalau kita itu ikhtiar, sudah doa, tidak ketemu, maka ikhtiar. Nah, ikhtiar itu adalah satu proses usaha untuk melanjutkan doa-doa yang belum terjawab. Nah, doa itu semuanya pasti akan dikabulkan, cuma Allah itu tahu pada saat mengabulkan kapan waktu dan tempatnya di mana.
itu nanti akan menemukan lah, waktu itulah nanti yang akan menjawab. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mr. Masudin. Semoga kasih. sukses terus biar Sultan yang baik hati, saudaraku. dan terima kasih juga untuk Gus Aldi atau Sultan Aldi, Juki ya yang luar sudah jauh-jauh biasa. dari Jakarta sudah Iya. membela-belain untuk ketemu Mr. Masudin, bisa melihat secara langsung proses terapi, dan ini tidak ada rekayasa ya Gus ya. Sama sekali tidak ada rekayasa ya, maksudnya tidak ada yang orang kita bayar ya untuk bersandiwara seperti itu. Ini pun asli Jakarta. Iya. Jakarta namanya? Iya, baik. Terima kasih juga untuk Mbak Stefani Stefani. ya yang sudah bersedia untuk memberikan testimoninya, dan semoga sukses selalu Mr. Amin. Masudin. Insya Allah kita selalu jumpa di Amin, video amin. yang akan datang. Insya Allah, Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, terutama pemirsa TV One, saya ingatkan kembali lagi jika ada para penderita yang mengalami gangguan pendengaran atau sudah kemana-mana tetapi tidak mengalami perubahan, dan jika ingin adanya mengalami perubahan, boleh dicoba langsung ke kediaman Mr. Masudin di Dusun Ketanen, Desa Banyuwarang, Kecamatan Ngoro, Jombang, Jawa Timur. Langsung ditangani oleh Mr. Masudin, dan pemirsa tidak ada cabang selain di Jombang, Jawa Timur. Dan satu hal yang kita dapat pada fenomena ini, bahwa memang masih adanya misteri-misteri yang di luar sana, di luar daripada nalar manusia dan juga ilmu pengetahuan. Semua itu tergantung bagaimana kita menyingkapinya. Namun satu hal, jika kita ingat kepada Yang Maha Kuasa, bahwa segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin kecuali atas izinnya. Mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Alinda Kes dan seluruh kru yang bekerja pada hari ini mengucapkan mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.